Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Syariah Saham, pada channel kami. Untuk video kali ini kita bakal bahas ilmu kelanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu ilmu investasi uang. Kita udah bahas sebelumnya bagaimana ilmu mencari uang, apa itu ilmu mencari uang, dan juga bagaimana ilmu mengelola uang. Nah, selanjutnya adalah ilmu investasi uang. Jadi ilmu investasi uang ini sebenarnya ilmu yang belakangan sudah ramai sekali dibicarakan oleh banyak figur, banyak tokoh, banyak channel, banyak Instagram account juga membahas tentang ilmu investasi uang, terutama yang lagi hotnya sekarang itu adalah tentang saham. Jadi namun demikian ternyata masih banyak penerimaan yang saya pikir salah kaprah ya, atau kebanyakan dari kita salah paham tentang investasi itu sendiri. Nah, patut saya garis bawahi di sini sebelum kita beralih ke ilmu investasi atau investasi uang, sebaiknya kita pahami dulu sekuat mungkin tentang ilmu mencari uang dan juga ilmu kelola uang. Karena dua ilmu sebelumnya ini sangat penting buat kita pahami dahulu, buat kita disiplin terlebih dahulu supaya kita bisa berinvestasi secara aman dan nyaman dengan mengimplementasikan ilmu investasi uang. Nah, di sini kenapa judulnya ilmu investasi uang? Karena kegiatan investasi tidak hanya terhadap uang. Jadi ada namanya investasi ilmu. Bagaimana menginvestasikan ilmu? Itu salah satunya dengan mengajarkan kepada orang lain. Jadi ilmu yang kita miliki itu juga berkembang. Itu investasi ilmu. Dan investasi relasi atau hubungan pertemanan itu juga bentuk investasi. Jadi di sini kita membahasnya spesifik terhadap ilmu investasi uang. Pertanyaan pertama tentu yang muncul adalah kenapa kita berinvestasi? Apakah kita cuma ikut-ikutan? Karena ini lagi rame kan belakangan ya, lagi sering banget dibahas tentang investasi, tentang melek finansial dan sebagainya. Lagi rame banget dibahas. Kita takut ketinggalan, atau ada istilahnya fear of missing out atau FOMO. Atau mungkin biar terlihat keren, biar terlihat kekinian, atau mungkin memacu adrenalin, seolah-olah menjadi pengganti judi yang halal ya. Karena kita ingin mendapatkan keseruan, atau tujuannya untuk mendapatkan penghasilan bulanan tambahan, atau mendapatkan income berbeda seperti yang kita pelajari sebelumnya pada ilmu mencari uang. Ingin mendapatkan bonus tahunan, atau mungkin mencapai financial goals, atau mungkin teman-teman kepikiran untuk ingin mendapatkan uang tambahan untuk sekolah kembali, atau mungkin untuk pergi liburan ke luar negeri, atau mungkin untuk pendidikan anak, atau mungkin untuk biaya menikah, mungkin untuk biaya haji nantinya, atau umroh dan sebagainya. Atau mungkin tujuannya untuk menumbuhkan aset supaya aset teman-teman bisa berkembang. Jadi banyak sekali tujuan-tujuan berinvestasi yang sebaiknya kita jawab sedari awal. Jadi sebelum kita beranjak pada langkah berikutnya, pertanyaan kenapa berinvestasi itu adalah pertanyaan yang penting sekali untuk teman-teman jawab sebelum melakukan hal-hal lainnya. Dan dalam ilmu investasi uang ini, ada baiknya kita jangan sampai gegabah atau ikut-ikutan. Kenapa? Karena ilmu investasi ini sama seperti ilmu keuangan lainnya, itu spesifik orang per orangan. Maksudnya spesifik orang per orang bagaimana? Ini sangat tergantung bagaimana kondisi kita atau bagaimana kondisi keuangan kita. Jadi tidak bisa disamakan ilmu investasi orang A dengan orang B. Itu bisa berbeda. Karena apa? Karena banyak hal. Pendapatannya berbeda, kemudian pengeluarannya berbeda, kemudian risk profile-nya juga berbeda. Jadi banyak perbedaan yang bisa menimbulkan menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Jadi pertanyaan pertama yang harus dibahas adalah kenapa berinvestasi. Nah, saya menyebutnya fase ini adalah asset mapping and planning.
Apa artinya? Jadi kita mesti petakan dulu apa saja aset yang kita miliki, apa saja revenue stream atau income atau pendapatan yang kita miliki saat ini, dan apa rencana kita berikutnya. Jadi ini adalah semacam fasa gabungan antara ilmu mencari uang, ilmu kelola uang, dan ilmu investasi uang. Jadi ini adalah fasa bridgingnya sebelum kita masuk ke tahap investasinya dan memilih instrumennya. Jadi ini adalah fase di mana kita tahu dulu apa saja macam-macam pendapatan yang kita miliki saat ini, beserta resikonya, dan juga apa saja aset yang sudah kita miliki saat ini, dan rencana kita apa. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tentukan financial goals yang dicapai. Jadi pertanyaan tadi, kenapa kita berinvestasi, sudah harus dijawab. Entah itu untuk biaya menikah, biaya haji, pensiun, asuransi kesehatan, dana pendidikan anak, atau mungkin untuk biaya hiburan atau gaya hidup lainnya yang mungkin kita pengen capai pada jangka waktu panjang. Jadi ini mesti dijawab dulu, tujuannya untuk apa, goals-nya apa. Berikutnya, langkah berikutnya adalah estimasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap-tiap financial goal. Jadi ketika sudah di list tadi kan, yang pertama mungkin untuk biaya menikah, kedua pendidikan anak, dana haji, pensiun, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Itu di sampingnya dibikin waktunya kapan Anda ingin menikah, dana pendidikan anak butuhnya untuk tahun berapa, haji mau kapan, pensiun mau kapan. Jadi jikalau Anda sudah punya goals-nya dan waktunya kapan ingin dicapai, nah baru setelah itu Anda simpan itu catatan, kemudian dibikin catatan di selanjutnya adalah petakan semua aset dan pendapatan yang dimiliki. Nah, aset ini adalah harta yang Anda miliki saat ini. Bisa berupa emas, deposito, reksadana, saham, bisnis, P2P, obligasi, surat berharga, atau cash termasuk. Cash ini adalah uang tabungan ya. Jadi uang tabungan yang Anda miliki sekarang apa? Saya sarankan di sini jangan Anda masukkan aset yang Anda miliki itu seperti kendaraan, mungkin mobil atau motor, dan rumah, karena itu aset yang tidak bisa Anda apa-apakan. Bisa relatif ya, sebenarnya mungkin kendaraan bisa Anda rentalkan semuanya, tapi itu relatif untuk Anda sendiri yang nggak bisa ditaruh di tempat lain. Jadi petakan semua aset yang Anda miliki. Jikalau memang Anda belum memiliki aset, yang Anda bisa petakan adalah pendapatan Anda. Pendapatan di sini dalam arti kata jenis-jenis pendapatan Anda. Mungkin Anda punya gaji, Anda punya usaha yang bisa relatif sekitar sebulan bisa menghasilkan rata-rata berapa, atau ambil batas bawahnya. Kemudian mungkin Anda juga penulis mungkin, atau mungkin Anda konten kreator. Dari situ kan ada beberapa revenue stream yang bisa Anda planning. Nah, maka dari itu saya sampaikan sebelumnya bahwasannya sebelum beranjak ke ilmu investasi, harus Anda kuatkan dulu ilmu mencari uang dan ilmu kelola keuangannya. Karena jikalau dua itu sudah kuat, sudah disiplin, Anda dengan smooth bisa masuk ke ilmu investasi uang. Nah, ini contoh dari asset mapping and planning. Jadi ini adalah outcomes-nya, ini adalah produk keluarannya. Jikalau Anda sudah memiliki aset, Anda petakan dulu nih, aset Anda seperti apa. Ini contoh aja ya, saya ambil suatu contoh random aja. Mungkin saat ini bagi yang sudah lama berinvestasi, mungkin bagi teman-teman yang udah bekerja 10 tahun, 15 tahun, mungkin udah punya punya aset berupa saham atau reksadana, deposito, emas, dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk aset yang bisa Anda petakan. Jadi Anda mungkin punya saham, Anda punya deposito, Anda punya emas, Anda punya cash, Anda taruh di situ. Dan di sini mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa itu bisnis, apa itu project. Jadi ini adalah bentuk di mana Anda punya kantong uang yang Anda peruntukkan untuk running bisnis. Misalkan Anda bisnis bisnis makanan ya, bisnis jual makanan atau jual baju atau bisnis apapun, itu ada kantong yang Anda sisihkan untuk running bisnis itu. Jadi untuk beli barangnya atau beli uang modalnya itu dari uang itu. Jadi ada alokasi untuk bisnis. Dan mungkin yang project itu namanya adalah misalkan Anda ikut peer to peer lending ya. Peer to peer lending juga ada yang syariah. Nah, ini saya katakannya sebagai project. Kenapa? Karena itu one time off. Jadi Anda taruh uang di situ, kemudian dalam rentang waktu 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun,
profit beserta beserta capitalnya atau modalnya kembali ke Anda. Nah, uang ini Anda putar terus tuh. Misalkan Anda punya aset total 100 juta misalkan ya, atau 10 juta misalkan, katakanlah aset Anda 10 juta. Nggak usah kita ambil tinggi-tinggi supaya gampang. 10 juta, 1 juta Anda gunakan, Anda putar untuk di peer-to-peer lending, misalnya peer-to-peer lending syariah ya, project-project syariah banyak itu, beberapa peer-to-peer lending platform itu udah menyediakan project-project yang syariah. Itu bisa Anda putar juga di sana. Sedangkan bisnis itu yang Anda jalani sendiri. Jadi itu beda. Kalau project itu orang lain yang ngejalanin, Anda cuma taruh uang terus Anda terima profit beserta modalnya kembali. Sedangkan kalau bisnis itu yang Anda jalani sendiri. Mungkin Anda bisa punya usaha kopi atau usaha barang-barang kosmetik atau pakaian dan sebagainya, itu Anda jalani sendiri. Nah, jadi setelah Anda punya gambaran komplit, gambaran lengkap tentang apa yang Anda miliki, baik itu dari aset dan pendapatan, barulah nanti Anda bisa maju atau bisa menjawab pertanyaan berikutnya, instrumen apa yang Anda gunakan untuk mencapai financial goals Anda. Jadi mungkin sampai di situ aja pembahasan kali ini. Nanti lebih dalam lagi kita akan bahas pada video-video selanjutnya mengenai instrumen investasi atau terkait syariah saham sendiri yang sangat fokus di saham syariah. Terima kasih sudah menonton sampai video saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.